Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rumus VLOOKUP. Kita akan kupas tuntas tentang rumus ini. Rumus VLOOKUP adalah rumus yang digunakan untuk mencari nilai dalam suatu tabel berdasarkan kata kunci tertentu. Jadi di sini kita sebenarnya membahas VLOOKUP dan HLOOKUP. Perbedaan dari VLOOKUP dan HLOOKUP adalah, dan jika VLOOKUP itu merupakan tabel referensi yang sifatnya vertikal, sedangkan HLOOKUP tabel referensinya bersifat horizontal maksudnya. Jadi nantinya kita akan membahas ini satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang tabel VLOOKUP, tentang rumus VLOOKUP. Jadi seandainya kita punya sebuah tabel di sini, kita asumsikan ini adalah tabel mata kuliah pada salah satu perkuliahan dari mahasiswa. Jadi di tabel ini kita akan mengelompokkan mata kuliah berdasarkan kode. Nah, di tabel referensi ini kita sudah menyediakan mata kuliah berdasarkan kodenya masing-masing, berikut juga SKS-nya. Di sini kita akan menampilkan mata kuliah tersebut berdasarkan kode yang sudah kita acak ini. Di sini ada kode nomor 1, 3, 2, 4, 6 dan seterusnya. Jadi nantinya kita tidak perlu lagi menampilkan nama mata kuliah di sini dengan mencari di tabel referensi satu persatu. Kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Kita langsung saja mulai dengan mengetikkan sama dengan, lalu kita ketikkan di sini VLOOKUP, lalu buka kurung. Nah, di sini ada keterangan lookup value. Kita mengambil value atau nilainya dari mana, berdasarkan apa. Nah, dalam hal ini kita akan ambil lookup value-nya kode ini di sel B6 nih. Kita ketik di sini B6. Setelah itu titik koma. Selanjutnya tabel array. Nah, maksud dari tabel array ini adalah tabel referensi yang akan kita gunakan untuk menampilkan mata kuliah ini. Oke, kita ambil tabel array-nya di sini. Dimulai dari kode 01 ini, kita blok sampai habis. Sampai sini. Dari G7 sampai I15. Setelah itu kita kunci menggunakan tombol F4. Jika tidak dikunci, nantinya ketika kita akan geser ke bawah, dia akan bergeser pula tabel yang di blok ini. Setelah itu kita ketikkan di sini titik koma dan buatkan di sini call index num. Ini maksudnya kolom keberapa yang akan kita tampilkan di kolom mata kuliah ini. Nah, dalam hal ini kita hitung berapa kolom yang kita blok tadi. 1, 2, 3. Jadi kolom yang akan kita ambil yaitu kolom 2, karena di kolom 2 terdapat informasi tentang mata kuliah. Oke, kita ketikkan di sini 2. Nah, setelah itu ketikkan titik koma. Di sini terdapat dua buah informasi, yaitu true, approximate match. Ini merupakan nilai yang kira-kira mirip dengan kolom tersebut, dan yang kedua yaitu false, exact match. Nah, ini maksudnya lookup hanya menemukan yang benar-benar sama dengan isi kolom dan kode yang kita referensikan. Selanjutnya, supaya tidak bingung, kita pilih di sini false. Saya biasanya menuliskan false ini dengan 0 dan true dengan 1. Nah, kita ketikkan di sini 0 berarti false. Oke. Setelah itu kita tutup kurung dan enter. Nah, di sini sudah kita dapatkan informasi bahwa mata kuliah dengan kode 01 itu kalkulus. Kita tinggal tarik ke bawah untuk mendapatkan mata kuliah dengan kode 03, 02 dan seterusnya. Dengan cara klik ini tahan dan blok ke bawah. Oke, kita dapatkan di sini
kode nomor 3 pengantar basis data. Kita cari di sini kode nomor 3 yaitu pengantar basis data, sama. Nah, kita sudah menyelesaikan sebuah rumus VLOOKUP untuk menampilkan nilai mata kuliah, untuk menampilkan nama mata kuliah maksudnya. Setelah itu kita akan coba untuk menampilkan jumlah SKS ini berdasarkan kode dari mata kuliah yang akan kita tampilkan. Langsung saja kita tinggal copy rumus yang ini. Caranya kita tinggal geser ini ke samping. Nah, di sini keluar pesan error karena jika kita lihat di sini dia mereferensikan atau lookup value-nya dipilihnya C6. C6 ini adalah kalkulus 1, tidak matching dengan tabel referensi yang akan kita gunakan. Jadi kita perlu mengedit rumus yang di sini dengan cara klik 2 kali di sini. Oke, C6 ini kita hapus, arahkan kursornya di setelah angka 6, hapus. Setelah itu pilih kode. Oke, nah jika ini kita enter, dia akan menampilkan mata kuliah, bukan menampilkan SKS. Jadi di sini yang akan kita maksud yaitu jumlah SKS. Nah, kita ganti di bagian ini yaitu call index 6. Indeks dari kolom keberapa yang akan kita tampilkan. Kita hitung lagi, kode 1, mata kuliah 2, SKS 3. Berarti kolom yang ketiga. Oke, kita ketikkan di sini 3 dan enter. Oke, keluar hasilnya. Kalkulus 1 memiliki jumlah SKS sebanyak 3 buah. Nah, ini nilai kalkulus 1. Kita tinggal seret ke bawah. Oke, caranya saya unduh kembali. Caranya supaya dia otomatis geser ke bawah, tinggal arahkan kursornya ke persegi yang di sudut kanan bawah ini, lalu double klik atau klik 2 kali. Nah, dia akan otomatis menjumlahkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan rumus VLOOKUP tadi. Jadi ini sangat membantu untuk menyelesaikan pekerjaan kita yang biasanya kita mengerjakan ini habis waktu sekitar 1 jam atau lebih. Sekarang dia bisa mempersingkat, malahan bisa dalam hitungan menit selesai. Nah, setelah itu kita bisa menghitung jumlah total SKS-nya. Kita tinggal buat di sini total dan kita tampilkan total SKS-nya. Kita blok, tahan, tutup kurung dan enter. Nah, ini sudah, berarti kita sudah mengkombinasikan 2 buah rumus Excel di sini, yaitu sum dan VLOOKUP. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang HLOOKUP. HLOOKUP ini sedikit berbeda dengan VLOOKUP, namun juga memiliki tujuan yang sama. HLOOKUP ini fungsinya juga sama, yaitu mengambil nilai dalam suatu data berdasarkan kata kunci tertentu. Sama juga, namun bedanya di HLOOKUP ini tabelnya sifatnya horizontal, sedangkan VLOOKUP tabel yang tadi itu sifatnya vertikal. Kita langsung coba ya. Kita tinggal ketikkan di sini sama dengan HLOOKUP. Oke. Selanjutnya kita ikuti sugesti yang sudah diberikan, yaitu lookup value. Tinggal ketikkan di sini, lalu titik koma lagi, dan tabel array-nya dia sifatnya horizontal, berarti kita blok dari sini. Selanjutnya sampai ke akhir tabel. Nah, kita sudah mengambil referensi dari nilainya, yaitu G14 sampai ke O16. Setelah itu kita ketikkan titik koma dan kita row index 6 ini artinya baris indeks yang keberapa yang akan kita tampilkan nilainya di kolom mata kuliah ini.
kita tinggal tampilkan baris yang kedua, yaitu kita hitung dari kita memulai bloknya dari mana. 1, 2, berarti mata kuliah berada di baris yang kedua. Tinggal ketikkan 2 di sini, titik koma, lalu kita pilih false, oke, tutup kurung dan enter. Maka hasilnya juga sama, kode 01 yaitu kalkulus 1. Kita tinggal ini belum di bagian ini, kita tadi tidak kunci. Caranya tinggal kita blok lalu pencet tombol F4. Nah, dia akan berubah menjadi dolar seperti ini. Enter lagi, lalu kita copy ke bawah, klik 2 kali. Nah, dia akan otomatis. Di sini juga klik 2 kali, dia otomatis. Selanjutnya jumlah SKS, kita tinggal copy aja ini ke samping dan edit, klik 2 kali, lalu C4 ini kita ganti dengan B4, lalu enter. Ini barisnya belum kita ganti jadi baris nomor, kita hitung 1, 2, 3, berarti nomor 3, enter. Nah, SKS nya keluar berdasarkan tabel referensi yang ini. Kalkulus 1 SKS nya 3, algoritma 3, pengantar basis data 2, begitu. Dan kode ini pun ketika kita ganti mata kuliah dan jumlah SKS nya juga akan berganti. Sekarang kita coba ya, misalnya kita buat di sini kodenya 09. Nah, dia akan berubah jadi jaringan komputer dengan SKS 2. Sekarang kita ganti jadi 03, dia akan berubah juga. Ini sangat membantu untuk membuat tabel referensi. Misalnya ingin membuat daftar nama mahasiswa, tinggal ketikkan NIM saja. 8, keluar di sini kecerdasan buatan, SKS-nya 3. Dan kita bisa totalkan dengan sum. Lalu kita blok, oke, tutup kurung, enter, 22. Ketika ini kita ganti misalnya jadi 9, nah, totalnya juga berubah karena dia sudah dirumuskan buat total. Oke, inilah sedikit penjelasan tentang VLOOKUP dan HLOOKUP, sangat simpel dan sangat sederhana. Saya harap teman-teman bisa paham dengan tutorial ini. Maka dari itu, apabila ada yang tidak paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.